Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Fatul Iza dengan NIM 20323034. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama ada tujuan modul ajar, yaitu yang pertama ada peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa yang untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Yang berikutnya ada, mari menyimak bersama. Yang pertama itu ada, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Dan yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Dan berikutnya ada pengertian modul ajar. Yang pertama ada modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar ini sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar juga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks atau kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang berikutnya, alur penulisan modul ajar. Yang pertama, itu ada kurikulum operasional, kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Contoh alur penyusunan modul ajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada tujuan akhir, kemudian ada output dari materi sebelumnya, terdapat ATP yang mencakup TP, konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, dan rencana asesmen. Elemen bahasa Indonesia di sini menggunakan elemen menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, dan menulis. Yang berikutnya ada komponen modul ajar lengkap. Yang pertama ada komponen modul ajar. Dalam komponen modul ajar ini terdapat fase capaian modul ajar. Pada SD atau MI ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu dari kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Yang berikutnya ada jumlah jam pelajaran. Dalam STMTM itu biasanya satu jam pelajaran itu 35 menit. Yang berikutnya ada model belajar. Dalam modul ajar itu ada beberapa model pembelajaran. Antara lain ada PBL, PJBL, kooperatif, kognitif, dan
Juga ada kontekstual. Yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Yang berikutnya ada dimensi Pancasila. Di dalam modul ajar ini ada 6 dimensi Pancasila atau P3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Pengetahuan atau keterampilan prasyarat ini yaitu yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang berikutnya ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Di dalamnya mencakup bahan ajar, contohnya seperti buku, bacaan untuk guru dan siswa, video, audio, LCD, proyektor, dan lain-lain. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini informasi yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang berikutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini yaitu pertanyaan yang dirancang untuk memicu potensi awal siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada indikator keberhasilan, ada asesmen, sarana dan prasarana, dan rencana kegiatan. Yang berikutnya dan ada lampiran yang mencakup lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Yang berikutnya ada komponen modul ajar. Dalam komponen modul ajar ini yang pertama ada informasi umum. Dalam informasi umum ini ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada komponen inti, yaitu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Dan yang ketiga ada lampiran yang mencakup lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Yang berikutnya ada komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik ini memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar ini memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Namun pendidik itu diperbolehkan untuk mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Yang berikutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran dengan melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran itu berpotensi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang berikutnya, apa saja sih hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi? Yang pertama, apakah sudah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua, apakah sudah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid?
Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya itu sudah tersedia di sekolah? Dan yang terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, berikutnya ada contoh modifikasi modul ajar. Di sini sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang sudah tersedia di LMS. Kemudian menyimak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku. Jadi peserta itu diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar ini adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik ini diperbolehkan untuk menambahkan komponen lain yang relevan. Yang berikutnya ada paradigma asesmen. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen? Yang pertama itu menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang berikutnya terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang keempat, khusus di jenjang SMK itu terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu seperti asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Dan yang terakhir, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang berikutnya ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Yang berikutnya, pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu langkah materi. Ini tuh dapat berupa satu atau beberapa TP atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen pembelajaran ini tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Berikutnya, asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau suatu satuan pendidikan itu memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Berikutnya, asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang berikutnya, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen secara efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan komponen kompetensi yang dicapai serta
strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang berikutnya ada alur asesmen. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator dan memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun rapor. Di sini ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen sebagai proses pembelajaran ini asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran dan fungsinya itu sebagai asesmen formatif. Yang kedua itu asesmen untuk proses pembelajaran. Ini itu untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif juga. Dan yang terakhir, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Ini itu untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen dan for learning itu adalah asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning ini, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen, sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang berikutnya ada jenis asesmen. Asesmen ini ada dua jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini ada asesmen sebagai pembelajaran dan juga asesmen untuk pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran ini digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen untuk pembelajaran itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang kedua ada asesmen sumatif. Ini itu masuk ke asesmen of learning atau asesmen terhadap pembelajaran. Asesmen ini sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Berikutnya, contoh bentuk asesmen dan asesmen formatif dan sumatif. Apa aja sih bentuk asesmen formatif dan sumatif itu? Yang pertama ada diskusi kelas dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Siswa itu dapat belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua ada drama. Ini dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Yang berikutnya ada produk, yaitu untuk mengembangkan kreativitas,
meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Yang keempat, tes lisan. Dengan tes lisan ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan juga menerapkan umpan balik. Yang terakhir itu presentasi. Dengan adanya presentasi ini, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi itu dalam belajar itu memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Dan berikutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik berbagai proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, atau kinerja produk proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Dan yang terakhir, pendidik itu dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian pelaksanaan asesmen sumatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran, dan pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja produk proyek portofolio, maupun tes. Dan yang terakhir, hasil sumatif ini dapat ditindaklanjut dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini itu penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Yang berikutnya ada pengembangan modul ajar. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Yang pertama itu, bahan ajar itu bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang berikutnya, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan yang keempat, buku yang disediakan oleh pemerintah itu hanya salah satu alternatif bahan ajar. Jadi guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar yang lebih relevan. Terus di sini ada hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran itu, peserta didik yang belum menguasai kompetensi persyaratan atau belum siap untuk belajar di satu lingkup materi itu diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Kemudian peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat
penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.